Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya Resti Hernyanti di sini ingin membahas mengenai buku Happy Woman. Kita bahagia hari ini, besok dan selamanya. Karangan dari Maria Penny. Pertama-tama kita akan membahas apa itu bahagia, apa itu definisi bahagia. Bahagia dan tak bahagia seseorang bukan berasal dari apa yang dia miliki, bukan berasal dari siapa dia dan bagaimana pekerjaannya, tetapi bahagia merupakan berasal dari pikiran yang nantinya akan menjadi sebuah perkataan, kemudian menjadi tindakan, lalu berubah menjadi mental dan kebiasaan serta sifat kita. Tentunya kebahagiaan itu dapat kita kontrol atau dapat kita kendalikan oleh diri sendiri. Yang pertama, di sini kita akan membahas area kebahagiaan yang dapat dikontrol oleh diri sendiri. Misalnya, ketika kita memberikan surprise kepada orang lain, kita merasa gembira, tapi ternyata tanggapan orang itu dia tidak merasa gembira, dia tidak merasa dirinya dispesialkan. Di situ akan timbul rasa bahwa kita kecewa, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, tapi tanggapan dia seperti itu. Kita akan merasa kecewa, sedih. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berlapang dada, kita bisa berpikir positif bahwasanya orang itu tidak suka diberi surprise, tidak terbiasa. Dua, kebahagiaan yang bisa kita kontrol, yaitu kebahagiaan yang berada di area pengaruh kita. Misalkan kita mempunyai suatu teman atau circle di mana kita mengharapkan hal-hal positif, di mana kita ketika bersama mereka kita ingin berkembang, kita ingin menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi sesuatu itu tidak sesuai harapan kita, di mana ketika kita berkumpul ternyata mereka hanya bergosip, membicarakan teman yang ini yang itu dan satu sama lain, membicarakan kehidupan orang lain yang mana hanya memberikan hal-hal negatif kepada kita. Dari situ kita bisa memilih di bawah kontrol kita bahwasanya besoknya kita tidak ingin bergabung dengan mereka. Akan tetapi kita kenal dan bertegur sapa, tetapi kita memilih tidak bergabung dikarenakan kita sudah tahu bahwa mereka itu memberikan hal negatif pada kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu tergantung pada pilihan kita. Kita punya hak untuk memilih bahwa kita tidak akan berteman dengan mereka. Seperti itu. Ya, kebahagiaan di luar kontrol kita, yang mana bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu nasib dan takdir. Perbedaan dari nasib ialah nasib sesuatu yang kita bisa ubah. Misalkan kita adalah seseorang yang miskin, dengan usaha, semangat, dan prestasi kita bisa menjadi seseorang yang berhasil atau kaya. Yang kedua adalah takdir, di mana takdir itu tidak bisa kita rubah. Takdir sudah pemberian dari Tuhan, misalkan suku, bangsa, ras, jenis kelamin, masa lalu, dan orang tua yang seperti apa yang ada pada diri kita tidak bisa kita rubah. Tentunya dengan itu kita hanya bisa bersyukur, merawat, dan memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. 11 kunci hidup agar bahagia. Yang pertama, kita harus selalu gembira. Yang kedua, positif. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kelima, hidup dengan sadar. 6, menentukan minat dan bakat. Ketujuh, menerima keadaan. Kedelapan, mempunyai hidup yang jelas. Kedelapan, hidup bersahabat dengan alam. Kesembilan, hidup sederhana. Kesepuluh, hidup dengan tulus, berbagi dan saling mengasihi, tolong menolong. Ke-11, bebas dari rasa dendam dan sakit. Ke-12, mempunyai tujuan hidup yang jelas. Di sini ada beberapa penyebab kebahagiaan dan tidak bahagianya seseorang. Pertama, penyebab seseorang bahagia adalah dari mental dia sendiri. Dia mempunyai mental yang sehat, positif, dan dia selalu menghitung hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Sedangkan pengaruh seseorang tidak bahagia ialah dikarenakan dia tidak berpikir positif, selalu cemas, rendah diri, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak punya arah dan tujuan untuk hidup. Di sini ada beberapa teknik untuk mengakses kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan harus dari kesadaran kita.
niat dan kekuatan kita untuk mempertahankan kebahagiaan kita sendiri. Yang pertama, ada teknik afirmasi, di mana teknik afirmasi ini adalah menanamkan kepada bawah sadar, alam bawah sadar kita, bahwasannya misal kita bahagia, kita percaya diri, kita sabar. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadar kita merekam apa yang kita katakan dan menjadikan itu terwujud. Yang kedua, ada teknik menulis. Teknik menulis tentunya dapat membuat mental kita sehat, di mana perasaan, emosi, pikiran, dan hal sebagainya kita tuangkan dalam tulisan. Ketiga, menjaga pola makan dan tidur sehat. Hidup sehat dengan menjaga pola makan dan tidur sehat akan membuat mental kita sehat juga. Yang keempat, teknik penerimaan diri, di mana kita sudah berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, di mana kita menerima diri kita, menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyadari sepenuhnya bahwasannya setiap manusia itu berbeda. Kita merawat diri, memperbaiki. Yang terakhir, kita harus berpikir bahwa materi bukanlah segalanya. Uang dapat membeli rumah, akan tetapi tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang dapat membeli jam, akan tetapi tidak bisa membeli waktu. Uang juga bisa membeli kedudukan, akan tetapi tidak bisa membeli kehormatan. Dan uang juga bisa membeli darah, tetapi tidak akan bisa membeli nyawa. Sekian untuk pembahasan kali ini. Selamat bertemu di pembahasan selanjutnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.